Bab 680. Wira pun menceritakan kejadian sebenarnya kepada mereka. Hanya saja, mereka makin khawatir setelah mendengar cerita Wira. Kak Wira, kalau kerajaan Nuala benar-benar berbuat seperti ini, kami akan memberontak. Benar, sialan, beraninya mereka menindas orang. Dusun Darmadi sangat kuat, tanpa pasukan sebanyak puluhan ribu orang, siapapun nggak akan mampu menyerang kita. Dusun kita begitu terpencil, raja juga nggak bisa berbuat apa-apa kepada kita. Semuanya merasa kesal dan tidak puas. Wira sangat bersyukur melihat sikap mereka. Wira berucap, sudahlah, nggak ada gunanya kalian marah-marah begini. Aku berbuat seperti ini juga demi kalian, aku nggak mau kalian ikut menderita. Lagi pula, belum tentu aku akan kenapa-kenapa setelah pergi ke sana. Kalian hanya perlu mengikuti arahanku. Wira menambahkan, tenang saja, aku janji aku pasti akan kembali dengan selamat. Dia tersenyum untuk menenangkan mereka semua. Meskipun merasa tidak puas, Danu dan lainnya tetap mendengarkan arahan Wira dengan patuh. Setelah Wira menyuruh mereka pergi, hanya Wulan yang tersisa di dalam ruangan. Wulan tidak berbicara, tetapi matanya memerah. Dia duduk di samping Wira sambil menyeduh teh. Wira tersenyum dan bertanya, istriku, ada apa? Kamu khawatir sama aku, iya? Wulan mengangguk dan menjawab, suamiku, aku tahu, kamu melakukan ini demi semua orang. Kalau kamu nggak pergi, pemerintah pasti akan marah besar. Kalau kamu menentang, semua orang juga akan mengikuti aksimu. Wulan melanjutkan, dengan begitu, Dusun Darmadi yang sangat penting untukmu mungkin akan lenyap juga. Teman dan kerabat yang kamu sayangi kemungkinan akan mati. Jadi, kamu baru membuat keputusan ini. Wulan sangat pintar, dia tahu apa yang dikhawatirkan Wira. Memang inilah yang dipikirkan Wira. Jika bukan karena mengkhawatirkan semua orang, Wira akan kabur sendiri ke tempat yang jauh dan menyembunyikan identitasnya. Namun, sekarang situasinya berbeda, Wira mempunyai banyak teman dan kerabat. Jadi, dia tidak ingin mencelakai mereka. Sesungguhnya, Wira sama sekali tidak memedulikan kerajaan Nuala. Sebuah kerajaan saja tidak akan sanggup mengendalikan Wira. Istriku, kamu mendukungku, kan? Tanya Wira sambil tersenyum. Dia menggenggam tangan Wulan. Wulan menangis, dia merasa tidak rela. Meskipun begitu, dia tetap mengangguk dan menyahut, suamiku, aku akan mendukung semua keputusanmu, sampai kapanpun. Wira memeluk Wulan dan menarik napas dalam-dalam, lalu menimpali, aku beruntung sekali punya istri sepertimu. Tenang saja, aku pasti akan kembali. Wulan memeluk Wira dengan erat, seolah-olah takut Wira akan menghilang setelah melepaskan pelukannya. Pada saat yang sama, di istana kerajaan Agrel, Senia tersenyum setelah membaca surat yang dikirim Rendra. Dia berujar, ternyata, kalian gak membuatku kecewa. Sudah saatnya, menjalankan langkah selanjutnya. Setelah itu, Senia memerintahkan orang untuk menyampaikan kabar ke daerah perbatasan, lalu menyuruh Giandra untuk menyampaikan kabar ini ke garis depan. Saat ini, pasukan dari kedua belah pihak bertempur dengan kekuatan yang seimbang. Yuda memang hebat, tetapi Giandra mempunyai tekad yang kuat seperti ayahnya. Kekuatan Giandra juga tidak kalah dari Yuda. Selain itu, kali ini kerajaan Agrel mengerahkan banyak pasukan elit. Jumlah pasukan mereka juga melebihi pasukan kerajaan Nuala, yaitu sebanyak puluhan ribu orang. Semua ini dilakukan untuk mencapai tujuan Ibu Suri dan keinginan terakhir ayah Giandra. Bab 681. Tentu saja, Giandra harus bertarung mati-matian. Sementara itu, Yuda juga memiliki kemampuan yang hebat. Dengan kesenjangan jumlah pasukan antara kedua belah pihak, Yuda tetap berusaha bertahan. Yuda berujar, Giandra, kamu mundur saja. Kalau terus berperang seperti ini, kamu juga nggak akan menang. Yuda yang memakai baju zirah tampak karismatik saat bertarung. Auranya sangat garang. Yuda memang ingin menghabisi pasukan kerajaan Agrel yang dipimpin Giandra, tetapi dia mengkhawatirkan Wira. Yuda ingin menyelesaikan peperangan di sini dan menyelamatkan Wira. Hanya saja, Yuda tidak tahu bahwa semua ini ada di dalam kendali kerajaan Agrel. Giandra tersenyum dan berkata, Yuda, kalian memang hebat. Tapi, dalam peperangan kali ini, sudah jelas pasukan kerajaan Nuala nggak mampu melawan pasukan elit kerajaan Agrel. Lagi pula,
Di dalam kerajaan Nuala masih ada 30.000 pasukan kota pusat pemerintahan Roino dari kerajaan Agrel. Asalkan aku memberi perintah, kalian pasti akan kalah karena diserang dari dua sisi. Lanjut Gyandra. Raut wajah Yuda menjadi masam setelah mendengar perkataan Gyandra. Namun, dia tetap menunjukkan wibawanya dan mendengus. Yuda berucap, coba saja kalau berani. Hahaha, Yuda, aku tahu kamu nggak takut. Tapi, kalau terus bertarung seperti ini, kerajaan Agrel memang akan kehilangan banyak pasukan. Begini saja, bagaimana kalau kamu menyerahkan seseorang kepadaku? Setelah itu, aku akan menyuruh pasukanku mundur, kata Gyandra. Yuda mengernyit begitu mendengar perkataan Gyandra. Dia bertanya, kamu akan mundur kalau aku menyerahkan seseorang. Yuda menjadi gugup. Jangan-jangan, mereka menginginkan Wira. Ayah Gyandra ditembak mati oleh Wira. Tentu saja, Gyandra ingin membalas dendam. Gyandra menjawab, benar, hanya satu orang. Dia itu orang yang menembak mati ayahku, Wira. Aku akan segera memerintahkan pasukanku untuk mundur kalau kamu menyerahkan Wira kepadaku. Ekspresi Yuda berubah drastis sesudah mendengar ucapan Gyandra. Yuda menimpali, Wira itu orang kerajaan Nuala, mana mungkin aku menyerahkannya kepadamu. Cari mati. Yuda tidak melanjutkan perkataannya lagi dan langsung bertarung. Gyandra juga tidak peduli dan bertarung dengan Yuda. Kekuatan pasukan kedua belah pihak seimbang sehingga akhirnya mereka memerintahkan pasukan masing-masing untuk mundur. Saat ini, Yuda kembali ke markasnya dengan ekspresi muram. Dia tahu percakapannya dengan Gyandra hari ini pasti akan tersebar ke istana. Raja memang tidak menyukai Wira. Jika nyawa Wira bisa ditukar dengan keamanan daerah perbatasan kerajaan Nuala, takutnya raja tidak akan ragu-ragu lagi. Kenyataannya memang begitu. Keesokan harinya, kabar peperangan hari ini langsung didengar oleh Ardi. Dia tersenyum setelah mengetahuinya dan langsung masuk ke istana. Sementara itu, kabar ini juga diketahui oleh Kemal. Ekspresinya berubah drastis dan dia pun masuk ke istana. Kala ini, 2 penasihat dan 6 menteri berkumpul di dalam ruang kerja istana. Ardi berkata, Yang Mulia, kerajaan Nuala kehilangan sekitar 30.000 prajurit dalam peperangan ini. Kalau terus berperang seperti ini, bahkan Yuda juga akan kesulitan bertahan. Saat ini, Gyandra yang mewarisi gelar ayahnya mengajukan rencana perdamaian. Asalkan kita menyerahkan Wira, kerajaan Agrel akan menarik pasukan mereka. Yang Mulia, mohon buat keputusan, lanjut Ardi. Setelah mendengar ucapan Ardi, raut wajah Kemal sangat masam. Kemal segera berdiri dan menimpali, Yang Mulia, kita tidak boleh menyetujui pengajuan Gyandra. Kalau begini, kerajaan Nuala akan menjadi bahan tertawaan semua orang. Dalam peperangan hari ini mereka meminta untuk menyerahkan Wira, bagaimana kalau besok mereka meminta untuk menyerahkan orang lain? Seandainya mereka meminta kita menyerahkan penasihat kanan, apa kita juga akan menuruti mereka? Lanjut Kemal. Ardi tertawa setelah mendengar ucapan Kemal, lalu berujar, kalau nyawaku bisa ditukar dengan nyawa 30.000 prajurit, aku rela mati. Yang Mulia, peperangan yang terus berlangsung akan menghabiskan sumber daya. Selain itu, garis depan menginformasikan bahwa kekuatan Yuda dan Gyandra seimbang. Hanya saja, kerajaan Agrel masih punya setidaknya ratusan ribu pasukan yang tidak ikut dalam peperangan. Ardi melanjutkan, meskipun kerajaan Nuala juga mempunyai ratusan ribu kavaleri, kerajaan Agrel sudah menguasai sebagian wilayah kita. Kerajaan Nuala akan diserang dari kedua sisi. Kalau peperangan ini terus dilanjutkan, suku minoritas lain pasti akan berniat jahat. Yang Mulia, hal ini sangat merugikan kita. Bab 682. Suara Ardi yang lantang bergema di ruang kerja istana. Saat ini, raut wajah semua orang tampak muram setelah mendengar ucapan Ardi. Ini adalah kelemahan kerajaan Nuala. Setiap kali berperang, semua orang akan mencemaskan hal ini. Bagaimanapun, selain kerajaan Agrel, masih ada bangsa Monoma, bangsa Lokus, dan bangsa lainnya yang mengincar kerajaan Nuala. Jadi, kerajaan Nuala memang mampu bertarung dengan kerajaan Agrel. Namun, seiring berjalannya waktu, orang-orang di kerajaan Nuala tetap merasa cemas dan penyebabnya adalah bangsa lain ini. Ardi, Kemal, dan ke-6 menteri lainnya tentu memahami logika ini. Sebagai penguasa kerajaan Nuala, Raja Bakir pasti juga memahaminya.
Dia melirik Ardi yang bersikap tegas, Kemal yang tampak marah, dan ekspresi keenam menteri yang berbeda-beda. Raja Bakir sudah diam-diam membuat kesimpulan. Raja Bakir tidak menyukai Wira. Tujuan Putro menyokong Wira hanya untuk mengkritik pemerintah. Saat ini adalah kesempatan untuk menyingkirkan Wira. Raja Bakir sama sekali tidak memedulikan Wira. Namun, Raja Bakir harus melakukan hal ini dengan alasan yang tepat agar semua orang bisa menerimanya. Apalagi, dia juga harus mempertimbangkan kerajaan Agrel. Bagaimanapun, hal ini berhubungan dengan reputasi sebuah negara. Perkataan Ardi memang benar. Peperangan yang berkepanjangan memang merugikan negara. Meskipun Yuda memiliki kemampuan yang hebat, Raja Bakir tetap harus berwaspada. Jika terus terjadi peperangan di daerah perbatasan, lama-kelamaan posisi Yuda akan makin kuat. Kalau begitu, kemungkinan akan muncul sosok seperti Dirga lagi. Raja Bakir tidak boleh membiarkan hal ini terjadi. Membereskan Dirga sudah cukup membuat Raja Bakir lelah. Sampai sekarang, masih saja ada orang yang mencela hal ini. Jadi, Raja Bakir tidak ingin mengalami masalah seperti ini lagi. Raja Bakir tidak akan memberi Yuda kesempatan, apalagi membiarkan Yuda berkembang menjadi sehebat Dirga. Akan tetapi, apa yang dikatakan Kemal juga benar. Hari ini, Raja Bakir setuju menyerahkan Wira kepada kerajaan Agrel. Bagaimana jika kedepannya kerajaan Agrel meminta orang lain atau pejabat, bahkan Raja Bakir sendiri? Apa dia juga harus menyerahkannya? Kalau begitu, bukankah kerajaan Nuala akan dipermalukan? Raja Bakir harus mempertimbangkan reputasi dan hasilnya. Kala ini, dia sudah membuat keputusan. Namun, sebagai penguasa suatu negara, Raja Bakir tidak boleh mengungkapkannya. Kemudian, Raja Bakir berucap, aku sudah memahami masalah ini, begitu pula dengan kekhawatiran Kemal. Kalau hari ini aku menyerahkan Wira dan besok aku juga menyerahkan orang lain, kedepannya mungkin kerajaan Agrel akan mengambil nyawaku. Kerajaan Nuala yang begitu besar nggak boleh dipermalukan seperti ini. Aku paham dengan masalah ini. Kemal terkejut mendengar ucapan Raja Bakir, tetapi dia masih terlihat khawatir. Sementara itu, Ardi malah tersenyum. Dia tidak berbicara karena tahu sejak Raja Bakir melontarkan perkataan ini, Wira tidak mungkin bisa tinggal di kerajaan Nuala lagi. Raja Bakir menambahkan, hanya saja, ucapan Ardi juga harus dipertimbangkan. Peperangan seperti ini memang merugikan kerajaan Nuala. Bangsa Lokus, Monoma, dan bangsa lainnya mempunyai ambisi yang besar. Mereka ingin merebut tanah kerajaan Nuala yang luas. Kalau bangsa-bangsa ini punya kemampuan sehebat kerajaan Agrel, mungkin kerajaan Nuala sudah dikuasai mereka sejak awal. Tapi, sebaiknya kita berwaspada, lanjut Raja Bakir. Bab 683. Setelah mengatakan ini, Raja Bakir memandang semua orang. Dia berpikir sejenak, lalu berkata dengan perlahan, kalian semua adalah menteri kerajaan Nuala. Jadi, menurut kalian bagaimana mengatasi masalah ini? Apa kalian punya solusi? Begitu pertanyaan ini dilontarkan, jantung Kemal sontak berdetak dengan kencang karena dia sudah menebaknya sejak awal, begitu juga dengan yang lain. Dimas seketika berdiri dan berkata dengan hormat, Yang Mulia, saya punya solusi, tidak tahu cara ini efektif atau tidak. Raja Bakir sangat senang saat mendengar ini. Dia langsung mengangguk sambil berucap, katakanlah, Dimas. Dimas berujar, Yang Mulia, yang diinginkan oleh kerajaan Agrel adalah Wira. Kita bisa menyerahkan Wira pada mereka, tapi tidak secara cuma-cuma. Saran saya adalah mengutus Wira pergi ke kerajaan Agrel. Dengan begitu, kita akan mengetahui maksud kerajaan Agrel. Sejak dulu, kerajaan Nuala memiliki aturan untuk tidak melukai para utusan. Dengan aturan ini, saya rasa kerajaan Agrel tidak akan berani melukai Wira. Keselamatan Wira akan terjamin. Kita bisa menyerahkan Wira untuk melindungi perbatasan kita yang sedang terancam bahaya, lanjut Dimas. Ide ini kedengarannya bagus, tetapi tidak ada bedanya dengan mengirim Wira ke sana. Apabila Wira pergi ke kerajaan Agrel, nyawanya akan terancam dan kemungkinan besar tidak akan bisa kembali lagi. Kerajaan Agrel memiliki kesempatan yang besar untuk membunuh Wira, bahkan hanya dengan satu alasan saja. Jika bukan karena kerjaan Nuala, Giandra pun tidak menginginkan Wira. Tidak hanya Kemal, semua orang yang hadir di sini juga tahu bahwa Wira dikirim ke kerajaan Nuala merupakan sebuah kebetulan. Yang Mulia,
saya merasa hal ini masih perlu dipertimbangkan. Bagaimana kalau kita mengutus orang lain untuk pergi ke kerajaan Agrel? Ucap Kemal memperjuangkan pendapatnya. Semua orang di faksinya juga setuju. Ardi berujar, Yang Mulia, saya merasa ide ini bagus. Bagaimanapun juga, Wira hanya rakyat biasa. Sebagai rakyat kerajaan Nuala, sudah seharusnya kita mengabdi pada negara dan rela berkorban. Lagi pula, kami sudah mempersiapkan banyak hal untuk masalah ini. Jika Wira memiliki status sebagai utusan, nyawanya tidak akan dalam bahaya. Kita tidak perlu mengkhawatirkan keselamatannya. Cara ini memang berisiko, tapi Wira sangat cerdas, seharusnya tidak akan ada masalah. Jadi, Yang Mulia, saya merasa solusi dari penasihat kanan boleh dilakukan, lanjut Ardi. Mendengar ini, Raja Bakir menatap Kemal sekilas sehingga Kemal tidak bisa berkata apa-apa. Bukan masalah besar jika harus mengorbankan seseorang demi negara. Namun, orang yang akan berkorban berasal dari faksi penasihat kiri. Saat ini, Kemal tidak dapat mengatakan apapun lagi sekalipun dia ingin berbicara. Ucapan Kemal barusan membuat Raja Bakir merasa ide tersebut sulit dilakukan. Kini, Kemal sudah tidak bisa memberi sanggahan apapun lagi. Ketika melihat raut wajah Kemal yang sangat muram, Raja Bakir tersenyum sembari berkata dengan pelan, berhubung tidak ada yang keberatan, masalah ini telah diputuskan, yaitu mengutus Wira pergi ke kerajaan Agrel. Begitu keputusan telah dibuat, raut wajah Kemal seketika menjadi makin muram. Dia sudah mengetahui akhirnya akan seperti ini, bahkan sebelum kemari. Namun, dia tidak bisa mengubah apapun. Tidak lama kemudian, pemerintahan mengeluarkan dekret dan mengirimkannya ke Provinsi Jawali. Banyak orang yang telah mendengar kabar ini. Sementara itu, Kemal menarik napas dalam-dalam, lalu segera menulis 2 surat. Dia mengutus seseorang untuk mengirimkannya secara diam-diam. Surat pertama dikirim ke Wira. Kemal menuliskan beberapa rencana cadangan. Surat kedua dikirim ke kerajaan Agrel. Kemal ingin melakukan sesuatu untuk Wira agar Wira bisa kembali dengan selamat. Wira, oh Wira, aku memang ingin membantumu, tapi kekuatan jahat sedang berkuasa, aku juga nggak bisa melakukan apa-apa. Semoga rencana yang kutuliskan untukmu bisa berguna, gumam Kemal. Dia menghela napas karena merasa sangat tertekan. Jika bisa, Kemal tentu saja tidak ingin Wira terlibat. Bagaimanapun juga, Wira tidak hanya memiliki kehebatan dalam menyusun strategi pertempuran, tetapi juga memiliki strategi untuk mengelola dan menstabilkan negara. Bab 684. Orang sehebat Wira akan diutus pergi ke kerajaan Agrel. Hidup dan matinya akan dipertaruhkan. Kemal tentu saja sangat mengkhawatirkan hal ini. Saat ini, Wira sedang duduk di dalam kamar. Dia menggelengkan kepalanya begitu membaca isi dekret yang memintanya menjadi seorang utusan. Jika bukan demi kerajaan Nuala, Wira mungkin tidak akan bisa menjadi utusan. Untung saja aku menjadi seorang utusan, aku benar-benar mendapatkan keuntungan yang nggak terduga, ucap Wira. Tuan Wahyudi, beberapa hari lagi kamu akan diutus pergi ke kerajaan Agrel. Apa kamu benar-benar ingin pergi? Tanya Lukman sembari menatap Wira. Lukman merasa agak khawatir. Saat ini, dia merasa dilema. Meskipun berasal dari faksi penasihat kanan, tetapi Lukman merasa bahwa Wira adalah orang yang pantas dijadikan orang dekat. Dia bahkan bersedia melayani Wira. Jelas-jelas merupakan orang dari faksi penasihat kanan, tetapi di dalam hatinya, Lukman telah memutuskan bahwa dirinya berada di pihak Wira. Wira tentu saja tidak ingin pergi, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Jika tidak pergi, Raja Bakir pasti tidak akan berbaik hati padanya. Oleh sebab itu, Wira mau tidak mau harus pergi ke sana. Setelah Lukman pergi, Wira menatap Danusraya memerintah, berikan beberapa surat ini pada penerimanya masing-masing. Ada surat untuk Yuda, Putro, Mary, dan Suryadi. Setiap surat ini ditulis oleh Wira untuk menceritakan kejadian ini secara keseluruhan dan meminta mereka jangan mengkhawatirkan dirinya. Danu segera melaksanakan tugasnya. Sebelum itu, dia menatap Wira sambil berkata, Kak Wira, ini sangat berbahaya. Aku akan ikut denganmu. Mandra juga segera berkata, Kak Wira, aku juga akan ikut denganmu. Lantaran berstatus sebagai utusan, Wira tentu tidak bisa pergi sendiri. Setidaknya harus ada beberapa orang yang pergi bersamanya. Namun,
Wira tahu jelas bahwa pemerintahan tidak mengutus kelompok. Pemerintahan hanya mengeluarkan dekret untuk dirinya sendiri. Akan tetapi, Wira benar-benar memerlukan 2 orang di sisinya. Jangan terlalu banyak orang. Danu, bawa 10 veteran pasukan Sirah Hitam yang lebih terampil. Kalian berdua juga ikut denganku. Wira membuat keputusan ini bukan karena akan merasa aman. Dia membawa 10 orang ini bersamanya karena untuk merencanakan sesuatu. Kak Wira, ada sepucuk surat yang diam-diam dilempar masuk ke halaman. Ucap Fabrian dengan tergesa-gesa sambil berlari kemari. Wira tertegun sejenak, lalu mengambil surat tersebut. Setelah membaca tulisan yang tertera di bagian luar surat, dia mengedip-ngedipkan matanya. Tuan Wahyudi, mohon buka dan baca suratnya sendiri. Kurung siku tutup. Wira tidak pernah melihat tulisan tangan ini. Dia tentu tidak tahu siapa pengirimnya. Tanpa berpikir panjang, Wira langsung membuka surat tersebut. Begitu membaca kalimat pertama, Wira tertegun sejenak, lalu bergegas menuju ruang kerja dan menutup pintunya. Setelah itu, dia duduk untuk membaca isi surat tersebut dengan serius. Surat ini dikirim oleh Kemal. Dia menulis surat untukku di saat seperti ini, pasti ada sesuatu yang akan berguna. Gumam Wira saat suatu hal terlintas di benaknya. Dia pun lanjut membacanya. Tuan Wahyudi, saya Kemal. Hari ini, saya ingin memberi wejangan untuk Tuan Wahyudi. Seseorang tidak akan meningkatkan bakat tanpa belajar dan tidak akan mencapai kesuksesan tanpa cita-cita yang teguh. Seorang pahlawan tidak akan meminta jalan keluar. Saya sangat kagum dengan bakat yang Tuan Wahyudi miliki. Saya ingin berkunjung, tapi situasi sedang tidak memungkinkan. Kurung siku tutup. Saya menulis surat ini untuk meminta Tuan Wahyudi agar jangan khawatir. Dalam misi kali ini, saya akan menunggumu kembali. Saya sangat paham dengan prinsip kebenaran Tuan Wahyudi. Oleh sebab itu, saya secara khusus telah mengabari sindikat yang ada di Kerajaan Agrel. Kurung siku tutup. Sindikat ini adalah mata-mata yang ditempatkan oleh Kerajaan Nuala di sana. Karena pengelolaan yang buruk, mereka sudah tidak begitu aktif. Tapi, mereka masih bisa sedikit membantumu. Saya hanya bisa melakukan ini untuk membantumu. Saya akan menunggu kepulanganmu dan menantikan kerja sama untuk kejayaan Kerajaan Nuala. Kurung siku tutup. Setelah membaca seluruh isi surat tersebut, Wira menarik napas dalam-dalam. Kemal mungkin sudah tidak bisa melakukan apa-apa. Akan tetapi, Wira merasa Kemal sudah berusaha melakukan yang terbaik untuk dirinya. Wira merasa sangat terharu dan menjadi paham ada beberapa hal yang tidak bisa dinilai dari luarnya saja. Bab 685. Setelah meletakkan suratnya, Wira pun menghela napas. Pada saat ini, Danu datang dengan membawa sepucuk surat lagi. Surat ini sangat sederhana, hanya ada beberapa kata yang tertulis. Mari bertemu di luar kota. Kurung siku tutup. Tanpa perlu memikirkannya, Wira sudah tahu bahwa surat ini pasti dikirimkan oleh Rendra. Sembari membaca surat tersebut, Wira pun berkata sambil tersenyum, "Ayo, temani aku untuk bertemu dengan Jenderal Rendra." Usai mengatakan itu, Wira langsung menuju luar kota. Banyak orang menganggap bahwa pertempuran masih akan berlanjut, tetapi beberapa orang tahu bahwa pertempuran sebenarnya telah berakhir. Pasukan kota pusat pemerintahan Roino tidak akan menyerang lagi. Saat ini, di sebuah gazebo luar kota yang sejuk, terlihat 2 orang tengah duduk di sana dan menyeduh teh. "Ayah, apakah dia benar-benar akan datang?" tanya Solomon yang lumayan penasaran. Rendra malah bertanya sambil tersenyum, "Solomon, bagaimana menurutmu?" "Menurutku, dia seharusnya akan datang, tapi aku nggak merasa bahwa dia begitu pintar seperti yang ayah kira," jawab Solomon. Situasi saat ini sudah cukup jelas. Wira tentu tahu bahwa tidak akan ada bahaya lagi sehingga dia pasti akan datang. Hanya saja, menurut Solomon, Wira tidak secerdas yang ayahnya bayangkan. "Haha, tunggu saja, kamu akan tahu nanti," ucap Rendra seraya menggeleng. Dia tidak berkomentar lebih lanjut. Pada saat ini, 2 kuda tampak mendekat dari kejauhan pada malam hari. Apabila itu bukan Wira, lantas siapa lagi? Wira dan Danu tiba di luar gazebo, lalu turun dari kuda mereka. Dari kejauhan, mereka telah mendapati 2 orang sedang duduk di sana. Kemudian, Wira menangkupkan tangan dan berkata sambil tersenyum, "Jenderal Rendra, sekali lagi terima kasih.
Ucapan terima kasih ini dilontarkannya karena Rendra tidak menaklukkan Provinsi Jawali. Sejujurnya, Provinsi Jawali bukan berhasil dipertahankan oleh Wira, melainkan karena Rendra yang tidak melancarkan serangan saja. Rendra melirik putranya sejenak, lalu menoleh ke arah Wira dan bertanya sambil tersenyum. Oh, apa maksudmu? Aku memang cukup berbakat, tapi aku tahu bahwa kota ini bukan berhasil dipertahankan olehku, melainkan karena nggak diserang olehmu saja. Kalau kamu bersedia, hanya dengan mengirim surat untuk meminta Provinsi Jawali menyerah, kota itu pasti akan kacau dalam waktu sehari. Setelah itu, kalian bisa memasukinya dengan mudah. Jelas Wira Seraya tersenyum lebar dan mendekati mereka. Ini adalah pertama kalinya Wira bertemu dengan Rendra. Tampilan pria parubaya itu anggun dan tatapannya penuh dengan kebijaksanaan. Orang ini, meskipun bukan seorang jenius, dia sama sekali tidak kalah dari Komandan Raja Tanui. Rendra sontak berkata, hahaha. Tuan Wira, kami baru saja membicarakan tentangmu. Putraku mengatakan bahwa kamu nggak secerdas yang aku kira, tapi aku percaya bahwa kecerdasanmu nggak tertandingi di dunia. Jadi, tolong bantu menghilangkan keraguan putraku agar dia mengakui kemampuanmu. Rendra memintanya berbicara terlebih dahulu, pertama agar Wira bisa memperlihatkan kecerdasannya dan kedua supaya putranya bisa belajar darinya. Wira berkata sambil tersenyum, aku nggak pantas menerima pujian ini. Masalah ini sebenarnya nggak sulit untuk dimengerti, ini hanya sebuah pertunjukan besar saja. Apa yang kamu inginkan bukanlah menaklukkan Provinsi Jawali, melainkan melakukan koordinasi dengan perbatasan untuk menekan Kerajaan Nuala. Selain itu, kamu memilih nggak menaklukkan Provinsi Jawali juga untuk melihat kemampuanku. Meskipun aku nggak melakukan apapun, aku tetap menghargai kebaikanmu, jelas Wira secara perlahan. Perkataannya membuat Solomon mengernyit. Dia telah mengetahui tentang apa yang Wira katakan barusan sehingga keraguannya belum sepenuhnya menghilang.